Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat An-Najm. Malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-24 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Kata Allah Subhanahu wa taala, Amlil insani ma tamanna, apakah setiap orang yang berharap suatu kebaikan, bercita-cita untuk mendapatkannya, lalu dia berhasil untuk meraihnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa amlil insani ma tamanna, ay laisa kull man tamanna khairan hasalalah, bahwa tidak setiap orang yang berharap kebaikan dia mendapatkannya. Ya, semua orang berharap kebaikan, tapi apakah setiap mereka berhasil mendapatkannya atau tidak? Ternyata tidak. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan berhasil atau tidaknya. Baik. Dan itu semua ujian bagi manusia selama mereka hidup di dunia ini. Baik. Demikian pula seperti dalam surat An-Nisa 123, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi, ay ma kullu man za'am annahu muhtadin yakunu kama qala. Ya. Tidaklah sesuai dengan harapan kalian, tidak pula harapan ahlul kitab. Artinya tidak setiap orang yang mengatakan dirinya di atas petunjuk, ya, maka dia betul-betul berada di atasnya. Artinya gini, saya muslim, ada orang mengatakan saya muslim. Apakah setiap orang yang mengatakan saya muslim dia betul-betul menjalankan aturan Allah, aturan Islam? Misalnya sholat 5 waktu misalnya, puasa Ramadan misalnya, ini yang pokok-pokok aja, yang prinsip-prinsip aja. Kemudian berzakat, berhaji. Enggak sedikit orang yang mampu sebenarnya untuk berangkat haji, tapi dia enggak berhaji. Bersamaan dengan itu dia mengatakan saya muslim. Gitu. Taib. Wala kull man wadda syai'an yahsulu lahu. Demikian pula tidak setiap orang yang menginginkan sesuatu, ya dia mendapatkannya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna. Apabila salah seorang di antara kalian berharap sesuatu, maka hendaknya dia melihat apa yang dia harapkan. Ya, apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Fa innahu la yadri ma yuktabu lahu min umniyatihi. Ya, karena dia enggak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya sebagaimana yang dia harapkan atau dari harapan-harapannya. Jadi ketika seorang berharap sesuatu, hendaknya dia melihat apa yang dia harapkan. Karena dia enggak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya dari harapan-harapannya tersebut. Baik. Tapi berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala itu diharuskan, ya.
terus berharap, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa, tidak putus harapan. Ya. Semakin mendekat, semakin tegar dalam meminta. Ya, khawatir dia. Mungkin dia mendapatkan kegagalan di awal kalinya. Tetapi dia bersabar, terus bersabar sambil terus meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berhasil dengan itu. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala itu heran terhadap seorang yang putus asa padahal apa yang diharapkan itu dekat. Maksudnya seandainya dia tegar, sabar, pasti dia akan dapatkan itu. Cuman seringnya orang gagal karena dia merasa patah di tengah jalan. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah apa? Membuat diri itu tegar, menguatkan hati untuk tetap sabar. Karena kemudahan itu tidak jauh darinya. Ya, seringnya orang gagal karena dia patah hati duluan, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan, kalau dalam bahasa Indonesia enggak jelas ini, tapi kalau dalam bahasa Arab lebih clear lagi. Karena dalam bahasa Arab, perhatikan di situ, di ayat pertama Allah menggunakan kata al-usr, alif lam, ma'rifah, ya, untuk menunjukkan bahwa al-usr di situ adalah kesulitan tertentu. Di ayat kedua juga menggunakan al-usr, sama alif lam ma'rifah. Artinya kesulitan di ayat pertama sama dengan kesulitan di ayat yang kedua. Oke. Terus kemudian yusran menggunakan bentuk nakirah, yang berarti belum ditentukan di situ. Artinya tidak seperti al-ma'rifah tadi. Ya. Oke. Di ayat yang kedua juga menggunakan nakirah, yusran juga, yang artinya kemudahan di ayat pertama berbeda dengan kemudahan di ayat yang kedua. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, menerangkan tentang dua ayat itu, la yaglibal usru yusrain, sekali-kali satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi artinya pada satu kesulitan Allah kasih dua kali lipat kemudahan. Itu dia. Oke. Jadi itu makna ayat. Tapi kalau kita baca terjemahan nggak ketemu tuh makna seperti ini. Ya. Terjemahan hanya sungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan, bersama kesulitan dan kemudahan. Nggak ada keterangan seperti ini. Tapi begitu di dalam bahasa Arab ketemu maknanya. Apalagi ditafsirkan oleh Nabi SAW, dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa kesulitan di ayat pertama dengan kesulitan di ayat kedua itu sama. Kemudahan di ayat pertama dengan ayat kedua itu beda. Maka Nabi memastikan bahwa satu kesulitan enggak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya setiap kali Allah kasih kesulitan pada hambanya pasti diiringi dua kali lipat kemudahan. Itu loh maksudnya. Cuman seringnya orang-orang itu patah di tengah jalan. Nah, di situ sering orang banyak gagal. Padahal dia harus paksa diri, harus tegar. Ya, harus tegar. Sebentar lagi. Semakin sulit, semakin enggak jauh kemudahan itu akan datang. Begitu datang kemudahan itu berlipat-lipat. Ya, maka kesulitan yang satu tadi itu menjadi tidak berarti karena pasti akan kalah dengan dua kali lipat kemudahan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebab itu seorang hendaknya memperhatikan apa yang diharapkan. Ya kan? Hendaknya memperhatikan apa yang diharapkan dan terus berharap, tidak patah semangat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falillahil akhiratu wal ula. Nah ini dia.
Ini juga mengingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dunia akhirat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia akhirat milik Allah. Innamal amru kulluhu lillah. Ya. Baik. Malikud dunya wal akhirah. Segala urusan itu milik Allah Subhanahu wa taala karena Dia penguasa dunia akhirat. Ya, wal mutasarrifu fid dunya wal akhirah. Sebab Dialah yang mengatur dunia akhirat. Dia yang menguasai, Dia yang mengatur dunia akhirat. Fa huwal ladzi ma syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dialah ya, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Gitu. Cuma sekalian yang dimuliakan, ketika seorang berusaha ya untuk mendapatkan mengharapkan sesuatu sampai pada satu titik gagal situ, ya udah mang itu tidak dikehendaki Allah, simpel aja kan. Masih ada hari esok dia berusaha lagi, dia nggak patah di situ, usaha lagi, gagal lagi misalnya, ya sudah, sampai detik itu memang belum, usaha lagi dan seterusnya, nggak berhenti, nggak patah semangat, ya. Ditambah dengan terus meminta kepada Allah, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia nggak lupa untuk selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang di antara sebab kegagalan adalah ketika hamba itu kurang perhatian terhadap perintah Allah. Salat 5 waktu misalnya, ya telantar, sallallahu alaihi. Ya, maka perbaiki itu. Apalagi ketika seorang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melancarkan urusannya. Nah, banyak sekali keutamaan tentang salat tersebut. Ini hanya sekedar contoh saja. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda." Allahu akbar. Ini ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang konsep syafaat. Ya. Allah mengatakan berapa banyak malaikat yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwa penduduk langit itu adalah para malaikat, nggak ada yang lain. Ya, penduduk langit adalah para malaikat. Ya, ini selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tatis sama wa huqqalaha anta itta." Langit itu berderit. Derit itu adalah suara memikul beban berat. Misalnya ada truk yang overload, akan muncul suara itu, suara derit gitu. Padahal langit itu besar dan tebal luar biasa, sebagaimana dalam hadis ketebalannya itu 500 tahun perjalanan, enggak disebutkan di situ satuannya apa. Ya. Jadi betul-betul besar dan kokoh kuat. Walaupun begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar suara derit. Wa huqqalaha anta itu, dan pantas saja dia berderit. Ma min maudhi'in qadra arba asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillah. Tidak ada tempat seluas 4 jari melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah. Menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Dan mereka semua adalah tentara-tentara Allah. Tentara itu ya bekerja berdasarkan perintah. Itu tentara yang sungguhnya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ya, itu lapis pertama, kedua, ketiga dan sampai ke-7. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak malaikat yang tinggal di langit-langit. As-samawat jama', tinggal di langit-langit. Bukan hanya langit pertama, langit kedua dan seterusnya sampai ke-7. Setiap lapisan langit ada malaikatnya yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Lalu kata Allah, la tughni syafa'atuhum syai'an. Ya. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Perhatikan di sini, syafaat mereka. Berarti mereka di antara
yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyalur syafaat. Taib, itu para malaikat. Konsep syafaat yang pertama, syafaat itu milik Allah. Lalu apa itu syafaat? Syafaat itu diddul witr. Lawan dari ganjil, berarti genap. Jadi syafaat itu menggenapkan, secara bahasa maknanya begitu. Artinya apa? Pertolongan. Dan yang memiliki pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad SAW bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Jadi yang punya syafaat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menunjuk penyalur-penyalurnya. Ya. Di antaranya adalah malaikat. Dalam ayat ini malaikat. Dan di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga penyalur. Di antaranya adalah orang yang mati syahid. Di antaranya adalah bacaan Quran. Di antaranya adalah puasa. Di syafaat. Ya, mereka menyalurkan. Taib. Tapi kapan mereka bisa menyalurkan? Di sini Allah mengatakan syafaat para malaikat itu enggak bermanfaat sedikit pun. Tuh. Illa, kecuali. Ya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, ayyadzanallahu, Allah berikan izin kepada mereka untuk menyalurkan syafaat. Baik. Ini menunjukkan bahwa syafaat-syafaat itu enggak bisa disalurkan tanpa izin dari Allah. Sebagaimana juga dalam ayat kursi Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu malaikat ini enggak bisa dong diminta. Iya enggak bisa. Orang berharap kepada para malaikat agar mereka bisa memberikan syafaat, nggak bisa, mereka nggak diberi, nggak beri hak untuk menyalurkan kalau nggak ada izin. Seorang berharap syafaat dari Rasulullah, nggak bisa. Yang punya syafaat siapa? Allah. Seorang berharap syafaat dari bacaan Al-Quran, berharap syafaat dari puasa, berharap syafaat dari orang yang mati syahid, nggak bisa. Berharap syafaat itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang punya syafaat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal minta syafaat apa? Misalnya, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Gitu loh. Ya Allah, berikan syafaat malaikat kepadaku. Gitu. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta syafaat kepada selain Allah itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Dan itulah perilaku jahiliyah. Ini sempit sekali ya, tipis sekali. Ya, banyak orang minta syafaat kepada Rasulullah nggak punya. Ya, kalau kita berharap syafaat Nabi Muhammad dari siapa? Dari Allah, gitu loh. Ya Allah, berikan syafaat nabimu kepadaku. Gitu caranya. Bukan ya Rasulullah berikan. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan syafaatul uzma, syafaat agung yang hanya Rasulullah SAW yang punya. Ya, itu pun Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala dahulu. Dalam hadis yang sangat panjang di padang mahsyar, ya, kata Rasulullah, manusia berbondong-bondong mendatangi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia, minta kepada Allah. Kamu lihat kami betapa sulitnya ketika mereka menanti di padang mahsyar. Minta kepada Allah agar Allah segera melakukan penghisaban. Kata Adam alaihissalam, aku nggak bisa. Ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Pergilah kamu kepada Nuh, Rasul pertama. Mereka datang kepada Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah utusan Allah pertama. Ya, mintalah kepada Allah agar Allah segera memproses penghisaban. Nuh mengingat kesalahannya, nggak bisa. Ya, apa salahnya? Kalau Adam jelas melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya Adam taubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Walaupun begitu, dia malu untuk meminta karena pernah salah. Padahal salahnya bisa dihitung. Gimana dengan kita jamaah? Nuh alaihi salam, ya kan? Janji Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan keluarganya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu anaknya bersama orang-orang kafir dan juga istrinya bersama orang-orang kafir.
Istri Nabi loh, jemaah. Apa kemudian nabinya jadi tercela ketika istrinya kafir? Enggak mau ikut dia, enggak. Karena apa? Sudah dikasih tahu. Dia ngeyel mah ya udah gitu kan. Tugas Nabi dan Rasul hanya menyampaikan. Terus Nuh berdoa supaya anaknya diselamatkan, innahu min ahli, dia termasuk keluargaku. Janji Allah Subhanahu wa taala begitu. Perhatikan apa kata Allah, ya. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu, padahal itu secara biologis anaknya. Tapi Allah putus hubungan apa? Hubungan nasab. Gara-gara apa? Dia kafir. Oleh sebab itu jamaah, ketika ada seorang kafir putus nasab, putus warisan, nggak bisa saling mewarisi. Maka Rasulullah mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Ya, seorang muslim tidak mewariskan atau tidak mewarisi dari yang kafir, dan sebaliknya, yang kafir tidak mewarisi dari yang muslim. Ya, perbedaan keyakinan itu bisa memutus hubungan silaturahim. Serem jamaah. Allah langsung yang negur Nuh. Innahu amalun ghair saleh. Itu amalannya enggak benar tuh. Nah, gara-gara itu Nuh alaihissalam malu untuk minta sama Allah tuh, satu. Coba sebutin mana kesalahannya. Satu itu aja, itu pun ya cuman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam. Ya, udah kamu pergi aja ke Ibrahim. Tentang Ibrahim, wahai Ibrahim, kau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan seterusnya, bla bla bla, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memproses penghisaban. Ibrahim ingat kekeliruannya. Ya kan? Walaupun sebenarnya bukan kekeliruan itu. Ketika dia ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Dia nggak ngomong saya gitu, tapi dia bilang, tanya aja lu sama patung yang gede gitu. Tapi dia merasa itu apa? Menipu. Padahal sebenarnya nggak menipu. Tapi dia merasa itu penipuan. Artinya standar akhlaknya itu luar biasa jemaah. Itu poinnya. Sehingga membuat Ibrahim malu untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, dia merasa bohong apa? Ketika dibilang istrinya itu adalah saudari dia. Walaupun nggak masalah mengatakan ini saudari se-Islam. Karena ini rajanya emang nggak gila ini, bukan nggak gila, emang gila. Pokoknya tahu itu istri orang diambil sama dia. Tapi kalau dibilang saudari enggak, aneh kan? Jadi yang cari emang istri orang. Aneh kan? Emang gila itu. Makanya kemudian Ibrahim mengatakan ini saudariku. Enggak dia apain. Bilang di istriku diambil sama dia. Bohong enggak dia? Enggak bohong. Saudari fil Islam. Enggak kena di situ. Tapi dia merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Musa. Datang mereka Musa, wahai Musa. Minta permintaan yang sama. Ya. Musa ingat dosanya. Ya. Gampar orang mati. Ya kan Musa kuat. Misalnya ketika ada orang yang berantem, satu dari kalangan Bani Israil, satu dari kerajaan dari kaum Kipti, ya, kaumnya Fir'aun. Gitu kan. Terus yang Bani Israil minta bantuan, digampar, belak mati. Ya. Kuat Musa itu kuat luar biasa. Taib, terus dia merasa bersalah. Ya itu salah, tetap salah, dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dia pergi. Tapi itu membuat dia malu untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang mereka ke Isa alaihissalam. Terus Isa bilang nggak bisa saya, tapi nggak menyebutkan kesalahannya. Dia mengatakan nggak bisa. Akhirnya orang-orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, iya sayalah orangnya. Apa yang beliau lakukan? Langsung kasih gitu? Langsung minta? Enggak. Ternyata yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hadis itu, saya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang saya enggak tahu sekarang. Nanti dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti. Sekarang saya enggak tahu apa yang akan saya ucapkan. Itu kata Rasulullah. Setelah sekian lama sujud dengan muji Allah Subhanahu wa taala,
Lalu Allah berfirman, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta wa syafa'tu syafa'." Hai Muhammad, bangkit, angkat kepalamu. Ucapkan, engkau didengar, mintalah engkau diberi. Ya, mintalah izin untuk menyalurkan syafaat, maka engkau diberi izin. Barulah saat itu diberi izin. Ya, jamaah. Artinya Rasulullah enggak punya kuasa untuk syafaat. Enggak punya, yang punya kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka minta pada Rasulullah itu keliru. Minta kepada malaikat itu keliru. Minta kepada orang-orang saleh itu keliru. Itulah perilaku jahiliyah ketika mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Tuh, mereka sudah memastikan. Padahal orang-orang saleh itu enggak punya syafaat itu. Mereka betul ditunjuk sebagai penyalur saja, tapi punya tidak. Yang punya hanya Allah. Nah, di sini krusialnya jemaah, hati-hati. Karena yang punya syafaat itulah Allah Subhanahu wa taala, mintanya hanya kepada Allah. Nah, di ayat ini terangkan sudah ada 3 rukun syafaat. Yang pertama, syafaat itu milik Allah. Yang kedua, Allah menunjuk para penyalurnya sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, bahwa mereka nggak bisa menyalurkan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Nah, kemudian yang keempat, ini nih, kata Allah Subhanahu wa taala, liman yasha'u wa yarda, yang disalurkan kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Jadi yang akan dapat siapa? Ya, mereka yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Rasulullah menerangkan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi dia muslim. Dia ngerti konsekuensi la ilaha illallah. Ya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah padanya. Maka cukup seorang itu bertauhid, pasti akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hadis yang panjang tadi tentang syafaatul uzma, syafaat agung, ya, manfaatnya untuk siapa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya manfaat untuk Rasulullah sendiri. Karena seluruh manusia jadi tahu, ya, bahwa Rasulullah SAW satu-satunya yang bisa memohon kepada Allah agar Allah memproses penghisaban. Baik, adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah.
حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabb hadhihi as-salati wa atu maqama Muhammadan alladhi wa'ata. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, syafaatul uzma, syafaat agung itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kekhususan beliau. Ya, dan itulah doa yang kita panjatkan setiap selesai adzan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Itu dia. Dan anugerahkan ya Allah ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kedudukan yang tinggi, yang terpuji sebagaimana yang kau janjikan. Itu syafaatul uzma. Jadi terpuji beliau, betul-betul terpuji. Karena hanya beliau yang bisa minta kepada Allah, yang lainnya nggak bisa. Itu super, itu istimewa. Di semua makhluk melihat beliau. Itu istimewa. Ya kan? Menjadi orang nomor satu itu istimewa. Seperti orang nomor satu di Tanjung Mas Raya misalnya. Orang nomor satu di Jakarta Selatan. Kan istimewa gitu loh. Ini orang nomor satu dunia akhirat. Loh iya kan? Hanya beliau yang bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Luar biasa. Ini seluruh jin dan manusia. Kan yang dihisab itu jin dan manusia. Ya, rasulnya bangsa jin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi beliau menjadi pusat perhatian dan itu sangat terpuji. Ya. Taib. Itu syafaat agung. Jadi itu pasti gitu loh. Bukan untuk memberikan ia memberikan manfaat bagi yang menjadi calon penghuni surga ya. Bisa segera ya kan. Tapi bagi calon penduduk neraka ya segera masuk neraka juga. Kan proses penghisaban itu segera dilakukan kan. Tadinya penantian yang sangat panjang 50.000 tahun, berdiri nggak bergerak, matahari dekat di atas kepala manusia sejauh 1 sampai 2 mil saja sebagian dalam riwayat Muslim ya. Taib dan manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan belum dikhitan. Seperti itu. Aisyah bertanya, "Kaifal aurat?" Bagaimana dengan aurat wahai Rasulullah? Dalam riwayat yang lain, "Ayanzuru ba'duna ba'dan." Berarti bisa saling lihat wahai Rasulullah. Terus jawaban beliau, "Al-amru asyaddu min hadza ya Aisyah." Perkaranya lebih dahsyat dibandingkan ngelirik milik orang. Ya jemaah, itu dahsyat karena masing-masing orang memikirkan bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usahlah itu padang mahsyar. Di dalam kehidupan di dunia aja ada musibah lokal misalnya, entah itu tsunami dan sebagainya. Ada orang tergulung ombak luar biasa begitu sampai pakaiannya tercabut misalnya. Mikir enggak? Wah, telanjang nih. Wah, itu enggak ada. Ini musibah yang sifatnya lokal kecil, apalagi nanti besar, apalagi kiamat. Udah orang nggak mikirin lagi yang seperti itu jamaah. Ya, itu analoginya ya. Apalagi ketika nanti di akhirat. Oke. Nah, syafaat Nabi Muhammad SAW lainnya ya yang sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat beliau bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Gitu. Artinya apa? Kalau beliau nggak duluan masuk, mereka nggak bisa masuk.
Jadi yang masuk pertama kali ke dalam jannah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad enggak dijamin surga itu salah. Ya kan? Ada yang ngomong gitu kan. Kan ngawur banget nih. Ya. Hadisnya di korupsi. Ini korupsi hadis nih, parah nih. Ya. Taib. Rasulullah dijamin masuk surga. Dalam hadis yang sahih, ati babal jannah fa astaftih. Aku mendatangi pintu surga dan aku minta pintunya dibuka. Lalu penjaganya bertanya, malaikat, ya, man, siapa? Muhammad. Lalu dia berkata, bika umit alla aftaha babal jannati li ahadin qablak. Karenamu aku diperintah untuk tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelum dirimu. Ini syafaat Rasulullah bagi calon penduduk surga untuk masuk dalam surga. Terus yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang mau ke neraka batal, nggak jadi masuk neraka. Maksudnya masuk neraka, dapat syafaat, ya, dapat penyaluran syafaat, terus batal, nggak jadi masuk neraka. Terus yang ketiga, syafaat beliau SAW bagi mereka yang sudah di neraka untuk dientas. Nah, itu tiga. Tiga itu yang sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang satu yang istimewa hanya beliau. Ya, itu syafaat agung. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan ada yang lain para penyalur syafaat. Di antaranya adalah malaikat yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, dan ayat ini ayat yang menerangkan tentang rukun syafaat. Syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan para penyalurnya. Syafaat baru diizinkan syafaat baru diberikan setelah mendapatkan izin dari Allah. Dan yang keempat, penerima syafaat adalah orang-orang yang bertauhid. Gitu. Dengan demikian selesai. Silakan yang bertanya. Pak Mukhlis. Silakan. Bukan. Mintalah kalian kepada Musa agar mintalah kalian kepada Isa agar Isa memohon kepada Allah, itu maksudnya. Kan nabi-nabi itu menyampaikan udurnya. Saya nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya ke Rasulullah. Ya, sayalah orangnya. Gitu. Itu nggak sombong. Beliau ngomong kayak gitu nggak sombong. Dan nggak ada rasa sombong di situ. Memang beliau diplot untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau makan sayalah orangnya. Gitu. Berikutnya, silakan. Jadi jemaah, syafaat ini penting ya. Penting sekali, kita butuh semua. Kita ini manusia banyak dosa, makhluk banyak dosa. Ya, siapapun kita namanya manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'unal laila wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Oke, sebagai makhluk pendosa kita butuh syafaat dan bantuan nanti di akhirat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang mendapatkan syafaat juga adalah mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan salawat. Dan itu perintah dari Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kita tahu terima kasih. Jasa Nabi itu sangat besar. Ya, bagi kita. Bahkan beliau lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri sayang kepada kita. Karena beliau menginginkan umatnya itu selamat dunia akhirat. Nah, kan? Beda dengan orang tua. Sesayang apapun orang tua kepada anaknya, masih sayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Gitu. Cuman kadang orang nggak ngerti kalau disayang sama Rasulullah SAW. Bahkan Nabi memberikan analogi dalam hadis yang sahih.
Permisalanku dengan kalian seperti pencari kayu bakar. Ya, setelah kayu dikumpulkan lalu dia nyalakan api. Ketika hari mulai gelap, mulai datang serangga-serangga, tertarik dengan cahaya. Akan tapi mereka nggak tahu bahayanya. Ada cahaya, mereka mendekat. Bahayanya ketika mendekat kena panas dan jatuh ke dalam api. Maka pencari kayu bakar itu mengibas-ngibaskan agar serangga-serangga itu nggak jatuh ke dalam api. Aku seperti dia. Aku pegangi sabuk-sabuk kalian supaya kalian tidak masuk ke dalam api, tapi justru kalian menepis tanganku agar melepaskan peganganku. Coba bayangkan jemaah. Sadar nggak? Kok Rasulullah nggak ngomong gitu, kita nggak sadar. Sesayang itu Rasulullah SAW kepada kita. Ya, maka beliau berhak untuk mendapatkan apa? Ucapan terima kasih. Bentuknya apa? Doain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan khusyuk. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Anda. Kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersolawat untuk Anda? Nanya, clear ya? Nanya, dijawab sama beliau. Qulu, bacalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang dibaca. Udah. Itu yang dibaca. Yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak itu doa. Ya, yang aneh doa ditambahi dengan goyangan. Pantas nggak doa sambil goyang-goyang? Diiringi dengan musik, diiringi dengan tarian-tarian. Terus bilangnya apa? Lagi doain Nabi. Kan kurang ajar. Serius, kurang ajar. Mana ada orang doa kayak gitu jamaah? Ini kan perlu penyadaran jamaah. Masa cinta sama Nabi kayak gitu? Coba deh minta sama Allah kayak gitu kalian. Kita ucapkan kepada mereka yang begitu. Coba minta kepada Allah keselamatan. Begitu cara kalian minta pada Allah. Sambil goyang-goyang, joget-joget, ketawa ke TV. Dengan berbagai macam alunan musik. Ditambah lagi yang model-model sekarang ini. Subhanallah. Pantaskah begitu? Sebagai orang yang mengaku cinta Rasul. Itu doanya, khusyuklah. Nangis, minta sama Allah agar Allah memberikan kebaikan pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang benar. Allahumma musta'an. Sudah, amalkan itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kebaikannya luar biasa. Ada seorang datang, wahai Rasulullah, aku jadikan sepertiga doaku isinya adalah sholawat. Jadi dia baca sholawat, misalnya 9 menit, 3 menitnya sholawat, lainnya dia minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedikit ya, minta waktu dikit, 1 menit aja. Taib, ya bagus. Terus dibilang gini, saya tambah nih, separuh doaku isinya sholawat. Bagus gitu. Terus 2/3 doaku isinya sholawat. 2/3, ya kan? Jadi misalnya 6 menit, 3 menitnya doa minta ini. Yang 6 menit sholawat. Terus udah dia bilang begini, ya sudah wahai Rasulullah, seluruh doaku isinya sholawat. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu seluruh urusanmu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jangan. Itulah yang kadang-kadang orang bilang diselawatin aja gitu. Keutamaan sholawat. Tapi mereka nggak tahu hadisnya apa. Maksudnya apa? Itu balasan dari Allah ketika kita mendoakan Rasulullah sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau yang jasanya sangat besar kepada beliau. Perbanyak baca sholawat. Urusan dunia, akhirat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kan? Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan saya ingatkan juga bahwa kajian tadi ini saya rekam di Instagram.
silakan bisa akses. Yang belum tahu di MCD_LC ya, silakan bisa akses itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.